Seorang wanita mengundur 3 kali tanggal pernikahannya membuat calon suami gerah hingga akhirnya mengikuti dan cemburu. Bahkan yakin kalau calon istrinya adalah laki lain, lelaki tersebut lebih memilih menghabis calon istri. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Lampung. Seorang wanita bernama Rosia Aprilia ditemukan tak bernyawa dengan kondisi tragis di mes tempat kerjanya sendiri. Saat itu kejadian di tanggal 29 Februari 2024. Rosia sendiri ternyata anak pertama di keluarganya. Rosia Aprilia biasa dipanggil Rosi, seorang guru honorer yang bekerja sebagai guru honorer di SDN Negeri 08 Tanjung Raya Lampung. Ternyata Rosi sendiri adalah seorang janda muda. Dirinya dulu pernah menikah namun pernikahannya tak beruntung. Hanya sebentar menikah dengan sang suami hingga akhirnya tak ada kecocokan dan sering cekcok mereka berdua memilih bercerai. Rosi dikenal sebagai wanita yang baik, pekerja keras, pintar, ramah dan punya banyak teman, tak punya musuh dan tak ada masalah. Lama menjanda, Rosi sendiri akhirnya punya pacar. Dirinya pun berpacaran serius dengan sang lelaki bernama Andre Armada yang usianya jauh lebih muda, 5 tahun lebih muda dari Rosi. Andre sendiri mengaku mencintai Rosi dan ingin menikahi Rosi, bahkan sudah melamar. Hingga akhirnya pertemuan keluarga di antara Andre dengan Rosi pun terjalin. Mereka akan segera menikah, bahkan mereka pun sudah menentukan tanggalnya. Namun tak lama Andre dengan keluarganya kaget saat keluarga Rosi merubah lagi rencana tanggal pernikahan. Ini bukanlah perubahan yang pertama, melainkan sudah 3 kali keluarga Rosi mengundurkannya. Saat itu alasan pernikahan diundur pun nampak tak jelas di keluarga Andre, hingga keluarga Andre kecewa dan juga malu oleh para keluarga dan juga para tetangga. Andre yang kecewa dirinya pun bertanya-tanya ada apa dengan Rosi dan keluarganya. Hingga keluarga Andre pun merasa dipermainkan oleh keluarga Rosi. Rosi sendiri tak tinggal di rumahnya, melainkan tinggal di mes sekolahannya. Bukan tanpa alasan, saat itu jarak rumah dengan sekolah memang cukup jauh. Namun Andre sang calon suami curiga ada sesuatu, apalagi Rosi kini susah dihubungi. Bahkan Rosi pun kerap menghindar setiap diajak bertemu. Akhirnya Andre sendiri memilih mengikuti sang calon istri, bahkan Andre pun mengawasi Rosi. Tepatnya di tanggal 29 Februari 2024 di hari Kamis, seorang guru teman dari Rosi bernama Siti, teman satu mes namun tak satu kamar. Saat itu Siti pun pelatihan di siang hari. Siti me-WhatsApp Rosi untuk meminta dijemput dan Rosi pun mengiyakan akan menjemput Siti. Saat itu bahkan sempat dibalas on the way oleh Rosi kepada Siti. Namun setelah lama ditunggu tak datang-datang Rosi, namun tiba-tiba yang datang adalah Andre, calon suami dari Rosi. Saat Siti WhatsApp namun tak dibalas dan Andre pun mengungkapkan kalau Rosi tengah istirahat di kamar karena tak enak badan. Tanpa curiga Siti pun diantar oleh Andre. Sempat makan siang bersama dan akhirnya Siti pun langsung diantarkan oleh Andre. Siti pun langsung diantarkan oleh Andre ke mesnya. Sampai di mes Siti langsung ke kamarnya. Saat itu dirinya pun bersih-bersih. Saat menjelang asar mengetuk kamar pintu Rosi namun tak ada respon. Saat itu merasa kalau Rosi masih tertidur. Namun saat menjelang maghrib Siti pun kembali mengetuk, tak ada jawaban, membuat dirinya langsung masuk ke kamar Rosi. Tak lama Siti pun kaget saat masuk ke kamar Rosi, penuh cairan merah dengan kondisi Rosi ditemukan sudah tak bernyawa. Saat itu Siti pun menjerit hingga akhirnya lapor kepada para warga dan lapor kepada polisi. Tak lama pihak kepolisian pun datang ke TKP menyelidiki kasus ini. Rosi dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Saat itu tak ada pembobolan. Dan di mes pun nampaknya tak terlalu acak-acakan, bahkan barang berharga pun tak ada yang hilang. Pihak kepolisian terus menyelidiki, bahkan melihat CCTV mengarah kepada satu orang yang ternyata paling dekat dengan Rosi. Pihak kepolisian mencurigai Andre Armada, calon suami dari Rosi. Bukan tanpa alasan, bukti mengarah semuanya kepada Andre. Tak lama ternyata Andre kembali ke tempat kerjanya usai mengantarkan Siti. Saat mendapatkan kabar ternyata Rosi sudah tak bernyawa, Andre sendiri pingsan dan langsung datang ke rumah Rosi. Namun tak lama pihak polisian di malam itu mengamankan Andre di rumahnya sendiri jam 12 malam. Andre diamankan tanpa perlawanan. Tak mengelak, Andre pun mengakui dirinya lah pelakunya. Dan Andre pun mengakui motifnya karena dirinya kesal calon istrinya adalah laki lain. Bahkan Andre pun mengaku kalau dirinya yakin menunda pernikahan karena Siti nampaknya adalah laki lain dan serius dengan laki tersebut juga. Andre juga mengungkapkan dirinya menjemput Siti supaya ada alibi. Bahkan Andre pun berakting pingsan di depan keluarga Rosi agar keluarga Rosi tahu kalau Andre merasa kehilangan Rosi. Menurut Andre saat itu dirinya cekcok dengan Rosi. Tak lama nampaknya Andre pun membawa senjata tajam dan menikam Rosi beberapa kali hingga tak bernyawa.
Berkas-berkas akan siap disidangkan, diamankan dan diadili, hingga akhirnya menurut pihak kepolisian Andre sendiri akan dijerat pasal berlapis. Terancam hukuman 15 hingga 20 tahun penjara, Andre mengaku menyesal dan menyebutkan kalau dirinya mencintai Rossi. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.